Swastiastu. Ya, Bapak. Swastiastu ya, Swastiastu. Selamat siang. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Baik Bapak, mohon maaf sekali kami mengganggu waktunya, dan terima kasih juga terhadap Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami yang dapat kami wawancarai. Ya. Di sini kami sedang mengerjakan tugas dari mata kuliah Antropologi Budaya mengenai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat di Kuta, khususnya di Pantai Kuta. Di sini kami akan bertanya-tanya sedikit mengenai Bapak, khususnya sebagai pedagang yang berada di Pantai Kuta. Jika berkenan, apakah bisa langsung saya mulai wawancaranya ini, Pak? Boleh, boleh. Yang pertama, bisakah Bapak memperkenalkan diri seperti nama terlebih dahulu? Ya, oke. Saya memang pedagang di sini. Nama saya Gede Anom. Saya asal dari sini juga. Bapak aslinya berasal Ya. dari Kuta berarti? Karena kan UMKM di sini kan UMKM Kuta. Jadi yang boleh berjualan adalah warga sini. Sediakan lapa-lapa kayak gini. Terus apa lagi pertanyaan? Bapak sudah berapa lama jualan di sini, Pak? Saya jualan ini sudah jalan 3 tahun. Artinya setelah COVID mereda itu loh. Setelah COVID pantai dibuka, UMKM ada, saya daftar selaku pedagang di sini melalui jalur desa adat di sini. Apakah Bapak senang menjalani pekerjaan Bapak sekarang setelah Awal memang berat, tapi setelah dilakonin ya udah kita enjoy aja memang, karena memang jujur memang ada hasil yang dibuat di sini gitu. Hasil ada memang. Baik Bapak, sambil lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Ya. Seiring berkembangnya wisatawan yang datang ke Pantai Kuta, tentu ada berbagai perubahan yang terjadi di sekitar kawasan ini. Ya. Kalau boleh tahu, apa saja perubahan yang Bapak rasakan, mungkin dari segi pendapatan, dari suasana pedagang, atau hal lainnya, Pak? Ya, perubahan pasti ya, memang pasti perubahan yang terjadi. Apalagi kita dulu pernah ngalamin COVID kemarin ya. COVID kemarin betul-betul hancur lebur. Jadi jelas kelihatan perubahan dengan dibukanya kembali setelah COVID itu ada perubahan. Jujur untuk pendapatan ya ada, karena saya berjualan di sini kan otomatis tamu juga sudah mulai berdatangan. Saya juga melayani lokal di sini, otomatis juga beberapa tamu juga saya layani ini di sini sama di warung saya ini. Ada pendapatan yang ada. Berarti dari setelah COVID itu berarti ada peningkatan, Pak? Ada. Makanya saya bertahan di sini, jualannya di sini. Apakah Bapak ada keinginan gitu misalnya untuk pindah profesi? Sementara sih belum sih, karena saya masih ngurus warung ini, masih jujur kan masih baru 3 tahun. COVID kan 5 tahun ya, COVID 2 tahun, kemarin lockdown 3 tahun, sampai sekarang 3 tahun masih saya ini sih. Sementara masih pengen dulu ini sih, belum ada niat untuk ini, kecuali nanti ada hasil yang lebih besar saya nggak tahu. Karena saya kan dulu sebagai seorang pariwisata juga kan, saya pekerja hotel karena dirumahkan ya, akhirnya di PHK karena kontraknya habis. Udah saya lanjut juga berjualan dulu, masih nyaman sih sementara ini. Baik. Ada lagi satu pertanyaan, Pak ya. ya. Saat di Pantai Kuta berlangsung upacara adat atau kegiatan keagamaan, biasanya area Pantai Kuta digunakan untuk keperluan tersebut. Dalam situasi seperti itu, apakah aktivitas jualan Bapak terpengaruh, dan bagaimana Ibu atau Bapak menyikapi atau menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut? Terpengaruhnya itu dalam hal apa dulu? Terpengaruh nggak bisa jualan atau ada pendapat? Kalau dari segi mungkin salah satunya dari segi pendapatan, Pak. Ya jelas ada, karena kan otomatis kayak kegiatan upacara melasti atau apa itu kan orangnya banyak itu.
Ya, otomatis kalau kita mengalih kopi atau apalah snack-snack itu ada. Tapi pernah nggak misalnya kalau ada suatu upacara nih yang melibatkan suatu banyak orang itu sampai disuruh untuk ditutup warungnya gitu? Ada, cuma kan wilayah yang dipakai tertentu, enggak semua pantai. Ada beberapa kawan sih yang kena jalur, karena ya kayak di depan-depan pantai itu. Ini kan masih di belakang ini. Mereka kan upacaranya di depan ya. Warungnya harus tutup, paling nggak 2 atau 3 warung yang kena imbas. Tutup. Karena kan di situ kayak Melasti kemarin kan pakai apa namanya tuh balai pewedan atau apa gitu kan. Terus areal masang apa namanya kayak tenda itu kena tuh. Ada terimbas juga. Kebetulan warung saya nggak kena, cuma jalur ya. Ini kan jalur upacara adat lewat depan. Ini mereka ke sana tuh. Jadi saya kena imbas, ya jualan saya ya rame lah jadinya karena ada yang ngopi, yang duduk atau apa. Ya kalau pengaruh itu ada memang. Berarti nggak semuanya berarti Pak ya? Enggak semua, enggak tapi ditutup. ada yang terdampak. Cuma ada satu hal yang untuk menghormati sebagai, saya kan kebetulan agama Hindu juga. Pada waktu kita diminta tutup semuanya pada hari raya Nyepi kan otomatis ya, Nyepi kan pasti tutup kan semua. Galungan itu. Galungan 1 hari itu semua dagangan tutup untuk menghormati. Itu aja sih yang ini untuk di kegiatan desa adat tutup. Tutup Bapak. tidaknya nanti ada surat edaran yang datang. Surat edaran. Warung suruh tutup ada surat edarannya. Berarti Atau itu ada secara resmi ya dari pihak Ada yang adat di sini, ya, Pak, pihak ya? adat. Karena dikelola desa adat. Baik Bapak, karena keterbatasan waktu dan Bapak juga harus kembali beraktivitas Ya, untuk betul. berdagang. Untuk wawancaranya kami Ya. cukupkan sampai di sini. Selain itu, kami juga sudah cukup mendapatkan informasi Ya. mengenai perubahan sosial yang terjadi bagi pedagang yang di Pantai Kuta ini. Ya. Baik Bapak, kami berharapnya semoga kedepannya Bapak selalu sehat, dagangannya siap. lancar, dimurahkan Terima kasih. rezeki, dan dijauhkan dari berbagai Ya, ya, masalah. ya. Terima Baik, kasih. Bapak, terima kasih Pak ya. Terima kasih ya. Oke. Santai.